teman-teman para job seeker, gimana kabarnya? Saya harap sehat saya semua ya, kalian semua. Oke, saya hari ini mau sharing ke kalian para job seeker tentang gaji saya, fasilitas saya selama saya bekerja di Konimex ya. Saya kerja di Konimex. Kalau kalian di video saya sebelumnya, saya sudah kerja di Konimex di tahun kemarin, yaitu tahun 2020. Saya kerja di sana kurang lebih 3 bulanan ya. Oke, yang kalian ingin tahu bagaimana prosesnya, seleksinya, kalian bisa lihat video sebelumnya. Ini khusus video ini saya sharingkan tentang gaji, tentang fasilitas ya yang diberikan oleh perusahaan terhadap ke kita para main rep ya, medical representative. Oke, satu, kita dapat gaji pokok ya. Gaji pokoknya itu tergantung UMR. Jadi kalau kalian misalkan kalian di Solo ya, UMR-nya di Solo ya. Nah, saya pada saat itu saya mengikuti UMR di Sidoarjo kan, lokasinya di Sidoarjo. Saya gaji pada saat itu gajinya 4.200.000 ya. UMR Sidoarjo sama Surabaya sama ya, hanya selisih berapa rupiah gitu ya. Oke, setelah gaji pokok UMR ya, nah misalkan kalian pas petikatan daftar terus kalian misalkan ditempatkan di kota yang UMR-nya kecil, kalian harus nego gitu ya. Pada saat itu teman saya hampir ditempatkan di Blitar atau Malang Kota, saya lupa, yang dimana UMR di kota tersebut sangat kecil sekali gitu ya, kurang lebih setahu saya 2 jutaan gitu. Nah, kalau kalian harus bisa nego bahwa usahakan penempatan di kota besar ya, yang UMR-nya tinggi. Oke, setelah gaji pokok saya juga menerima uang motor ya. Uang motor itu gimana maksudnya? Jadi motor Anda disewa ya, motor kalian disewa tergantung tahun. Jadi kalau di sana itu, kalau misalkan seingat saya tahun 2014 ya ke atas itu 2016 ke atas itu kalau tidak salah 300.000 ya. Nah, sepeda motor saya itu tahun 2015-an. Jadi saya pada saat itu cuma nerima 250.000. Tapi kalau tahun 2012 atau 2011 ke bawah gitu ya, saya lupa, itu tidak dapat uang sewa motor sama sekali. 1 rupiah pun tidak dapat. Jadi kalau kalian ingin dapat uang sewa motor, kalian tentu beli motornya harus tahunnya agak baru-baru lah, paling tidak 2015, 2016 lah. 5 tahun belakangan ini mungkin dia kasih lebih ya. Itu kebijakan tahun 2020 ya. Ya, tapi range-nya kurang lebih 250 sampai 300.000 lah, sekitar begituan. Terus kemudian selain uang gaji pokok ya, terus uang sewa motor, kemudian uang kos gitu ya, uang kos. Nah, uang kos ini juga kita dikasih anjaran budget dibatasi ya, 450.000 ya, 450 atau 500 lah, kalau nggak salah 450.000. Itu kita batasin tuh. Jadi kalau budget kalian lebih, itu ditanggung sendiri. Jadi perusahaan hanya memberi kisaran range antara 450 sampai 500 itu ya. Dan ini juga Konimex ini kalau kalian kos, kalian harus cantumkan bukti resi transfer dan surat bukti terima. Jadi kos-kosannya yang punya kos harus menerima buktinya gitu loh. Jadi ini yang membuat saya agak kecewa gitu ya. Saya anyway lokasi saya bukan di Sidoarjo tempat tinggal saya ya, KTP saya KTP Mojokerto gitu ya. Tetapi saya tidak dapat uang kos. Kenapa? Karena saya tidak mencantumkan resinya, bukti transfernya. Padahal saat itu perusahaan bilang bahwa kalau KTP-nya luar kota itu dapat uang kos gitu loh. Tapi ternyata sampai saya bekerja selama 3 bulan saya tidak dapatkan uang kos dengan alasan karena tidak ada resinya gitu ya, tidak ada resi atau bukti terima ibu kosnya gitu ya, yang punya kos gitu ya. Ya oke lah, teman-teman saya makanya mau nggak mau harus minta
minta gitu loh ya, harus minta uang buktinya gitu loh. Nah, yang jadi masalah adalah ketika kalian punya misalkan Konimek, Anda ngelamar di Konimek, terus Anda ditempatkan di daerah misalkan Sukoharjo atau di daerah Salatiga. Nah, kalian tapi asalnya mungkin Surakarta gitu ya, misalkan. Nah, nggak mau kan kalian harus kos. Nah, tetapi misalkan di Salatiga Anda punya family, punya saudara gitu ya. Nah, Anda kan mestinya nggak usah kos kan, Anda bisa tinggal di saudara tersebut yang tinggal di Salatiga tersebut. Itu tidak bisa dilakukan di Konimek. Kenapa? Karena Anda tidak ada bukti resinya, bukti potongnya gitu ya. Kan Anda kan nggak mungkin minta saudara sendiri, saya minta buktinya, kan nggak bisa. Terus transfernya juga atas nama orang lain gitu. Jadi Anda kalau misalkan Anda mau ngakalin ya, tanda kutip on quote, ya kalian minta bude Anda atau Pak D Anda gitu ya. Terus untuk saudara Anda minta nomor rekeningnya supaya buat bukti perusahaan untuk klaim. Kalau kalian nanti ajukan klaim uang kos Anda, nanti kalian bisa nih cantumkan resi Anda yang minta yang Anda transfer ke saudara Anda tersebut gitu. Jadi itu yang susah. Jadi kalau misalkan saya tidak tahu ya, kalau misalkan Anda ketahuan nih, misalkan itu bukan kos, itu rumah family Anda, apakah saya tidak tahu apakah Anda tetap diganti atau tidak. Kalau sebenarnya secara profesional ya, mestinya kita tetap diganti. Nggak peduli itu rumah saudara kayak rumah apa kayak rumah pembantu kayak, yang penting kita kan beda domisili gitu ya, tahu Mak ya. Sama sini paham ya maksudku ya. Jadi kalian harus intinya kalau pinter-pinter lah gitu ya, pinter-pinter dalam artian bagaimana cara istilahnya perusahaan tuh akhirnya tahu bahwa oh Anda itu kos gitu loh. Ya terserah Anda lah, terserah Anda bagaimana cara Anda ngaturnya gitu ya. Oke, gaji pokok, kemudian ini uang sewa motor, terus uang kos ya. Oke, terus sama lagi fasilitas yang kita berikan tuh kita dipinjemi uang entertain ya. Uang entertain itu apa ya? Mungkin buat kalian yang bergerak di sales, mungkin kalian paham ya apa itu entertain. Kalau yang belum aku terangin dulu. Uang entertain itu tujuannya kita uang yang diberikan perusahaan itu tujuannya dengan tujuan untuk kita memberikan istilahnya hadiah kepada pelanggan kita, atau untuk dalam maksud pendekatan gitu ya, supaya kita lebih cair ya kan, lebih enak itu terhadap pelanggan. Nah, kita berikan nih calon pembeli kita gitu ya, calon pelanggan kita gitu ya, kita berikan hadiah atau kita berikan bukan sumbangan ya, maksudnya dalam artian kita berikan perhatian, attention gitu ya ke calon pelanggan kita seperti itu. Jadi di Konimek itu diberi sekitar 700.000 rupiah, dan itu entertainnya sangat cairnya, sangat lama banget ya. Kalian bisa sampai 2-3 bulan mungkin ya baru cair ya, paling cepat 1 bulan lah, paling cepat 1,5 bulan itu loh. Jadi misalkan nih kalian gajian tanggal 30 itu enggak terima entertain terpisah. Kalian 30 cuma terima gaji pokok doang. Yang uang kos, uang sewa motor sama uang entertain itu terpisah. Kalau nggak salah di pertengahan bulan gitu ya, pertengahan bulan. Nah, yang jadi akhirnya Anda mau nggak mau Anda harus istilahnya mengganti dulu gitu ya, pakai uang Anda dulu gitu loh. Jadi uang entertain Anda noroki dulu ya. Noroki itu bahasa apa ya? Anda harus tanggung dulu gitu ya. Anda harus tanggung dulu, pakai uang Anda dulu. Nanti ketika cair nanti baru. Nah, yang jadi masalah adalah cair ini ya, uangnya ini enggak tentu gitu ya. Anda ini bisa lama. Bahkan atasan saya bilang sampai 4 bulan aja uang entertain belum cair-cair ya. Uang entertain ini, besaran uang entertain tergantung jabatan Anda. Kalau jabatan supervisor setahu saya sekitar 1 jutaan. Sorry.
Uang entertain saya enggak sampai 700. Uang entertain saya itu cuma sekitar 200. Bayangin, kalian bisa bayangin nggak, uang entertain 200.000 itu buat beli apa untuk pelanggan kita? Terus terang gue bingung gitu loh ya. Ini apa ini? 200.000 ini uang apa? Kalau supervisor setahu saya enggak tahu ya. Kurang lebih 300 atau 400 itu. Yang jelas lebih tinggi. Nah, kita para mentor ini kita diberikan uang entertain tadi, bukan 700 ya, sekitar 200-an lah, saya lupa. 200 seperti itu. Jadi ini sangat terus terang sangat kecil ya bagi kita. Beli apa coba 200.000 untuk, dan itu pelanggan kita itu enggak 1-2 orang loh, banyak loh. Kalau pelanggan kita 20 orang ya toh, 20 orang. Artinya satu orang kita 10.000 buat beli apa? Tuh, nasi pecel aja enggak dapet sama es teh gitu loh. Nah, kita gimana caranya pendekatan kita? Kita harus pendekatan nih 20 orang. Nah, kalau saya tanya sesepuh sana ya, orang-orang senior sana, gimana nih kalian dengan budget yang terbatas, kalian gimana cara untuk entertain orang pelanggan Anda sebanyak itu? Gimana cara? Ya Anda tekor sendiri, Anda tanggung dulu, Anda tekor dulu gitu loh. Ya terpaksa gitu loh, Anda tekor dulu, nanti begitu nanti bisa diganti gitu. Tapi alasannya mereka, Anda tekor dulu supaya perusahaan supaya nanti pelanggan nanti beli ke kamu. Kan gini, kita kan istilahnya kan kita kan baik ke customer ya kan. Nanti customer kan, oh ternyata dia perhatian sama saya, saya akan beli produkmu, seperti itu kan hukum timbal balik gitu ya. Nah, tapi yang saya alamin, saya enggak seperti itu. Ya perlu kalian tahu, saya tekor udah hampir 400-500 ribuan untuk satu dokter nih yang saya dekatin, yang beliau belum beli. Nah, dia cuman janji belaka gitu. Oh iya, nanti saya akan beli, terima kasih ya. Jadi dia terima uang entertainnya, tapi dia enggak beli barang ke kita at all, sama sekali satu pun itu enggak aja gitu loh. Dan ada satu ya, nggak salah beli produk apa, obat kumur lah ya, tapi nilai omsetnya enggak sebanding dengan kita keluar gitu loh. Kita keluar 500.000, dia beli obat ortodontis, let's say itu ya, obat umur itu ya cuma berapa satu botol, cuma 15-20 ribu gitu. Jadi tidak ada artinya 500.000 kita belum balik modal gitu loh. Nah, tapi kita itu uang kita sendiri gitu loh yang jadi masalah itu ya. Dan itu cairnya lama banget, itu atasan saya ngomong. Jadi kalau kalian istilahnya punya uang banyak ya kalian harus siap-siap nih. Kalian siap nggak untuk tekor gitu ya? Dan dibayar bisa lama, bisa 3 bulan, 4 bulan, bahkan hampir setengah tahun. Ada loh. Ya, atasan saya bilang tuh hampir 4 bulanan loh. Bayangin. Jadi saya ini wah terus terang, ini sistemnya mohon maaf kurang bagus nih. Mana ada uang entertain bisa ditahan sampai sekian bulan gitu loh. Kalau untuk selama ini saya enggak sampai sih, saya enggak sampai 3 bulan lah. Sebulan setengah udah kecair. Hampir 2 bulan dicair gitu. Enggak sampai 4 bulan lebih gitu ya. Jadi gitu, kalian kalau misalkan ingin bekerja di Konimek ya, yaitu tadi yang saya sebutkan, kurang lebih fasilitasnya itu apa saja gitu ya. Dan untuk reward dan punishmentnya ya lumayan besar nih gitu ya. Reward yang anda terima kalau kalian bisa menjual, saya nggak tahu komisinya berapa, saya lupa ya. Yang jelas komisi saya pada saat itu saya dapat cuma 150.000. Orang-orang yang top dalam arti sesepuh saya, komisinya itu kurang lebih 500.000. Itu paling top loh, 1 juta. Bayangin, itu yang mereka sudah kerja 4 tahun loh, itu cuma dapat 1 juta. Dan menurut saya komisi saya, uangnya kecil loh kalau 1 juta. Yo, bayangin kalian, apalagi kalau kita yang paling baru masuk, yang mereka udah lama aja cuma dapat 1 juta loh. Berarti kan susah gitu kan. Itu susah, menurut saya susah ya. Nggak tahu kalau kalian ya, nggak tahu kalau menurut gue pribadi, gue susah banget gitu loh, susah banget. Jadi ya kalau kalian mungkin tertarik di bidang marketing, bidang pemasaran ya, let's say oke, go ahead gitu ya, silahkan aja. Tapi kalau saya pribadi, dengan menimbang gaji yang didapat, fasilitas yang didapat, dengan tenaga effort kita yang kita keluarkan, menurut saya tidak sebanding, menurut saya ya.
Ya saya disclaimer dulu, saya kalau kalian mungkin oke lah, kalau kalian oh bisa kok, ini masuk akal ya, coba aja. Tapi saya di sini tidak menakut-nakuti. Kalau kalian tertarik ya oke gitu ya, bisa saja. Tapi ini saya kasih gambaran gitu ya, biar kalian tidak kaget gitu ya. Biar kalian tidak kaget, karena saya terus terang kaget nih. Karena kan saya enggak, saya bayangan saya nih, oh entertainnya besar, enggak 200.000, paling enggak entertain 500.000, terus cairnya juga cepet, terus uang kosnya juga enggak melihat harus kita transfer. Uang kos ini harus ditransfer, karena saya dulu juga pernah bekerja di bidang sales juga gitu loh, dan ekspektasi saya beda banget dengan Konimax. Jadi saya wajar kalau kaget. Kalau kalian mungkin sebelumnya pernah kerja di Mindtrap, mungkin kalian nggak kaget ya. Tapi kalau kalian para fresh graduate atau orang yang belum sama sekali bekerja di bidang marketing, nah kalian harus benar-benar pikirkan matang-matang gitu loh ya, untuk join di Konimax ini, khususnya Mindtrap gitu ya. Dan potongannya juga besar ya. Pada saat itu saya kena potongan hampir 500.000 gitu loh, untuk produk tertentu, karena saya enggak berhasil menjual pada saat itu gitu ya. Nah, terus saya mikir loh, kalau potongan 500.000 besar banget ini gitu loh ya, 500.000. Sedangkan kita bensin ya mundur mandir, terus kemudian malamnya keluar lagi ya. Saya hitung-hitung, wah ini saya saving cuma berapa gitu loh ya. Belum nanti pengeluaran ke dokternya gitu ya. Pengeluaran ke dokternya juga, dan kita kan noroki sendiri gitu loh ya. Kita tanggung sendiri kita nunggu nanti perusahaan ngeklaim kita itu kan lama juga gitu ya. Jadi nggak bisa gitu ya kalau menurut saya sih gitu ya. Oke, itu saja mungkin ya teman-teman yang aku bisa sharingkan ya. Kalau kalian mungkin tanya apa prosesnya psikotesnya, apa syaratnya gitu ya, terus jurusan apa yang bisa ya. Kalau saya lihat semua jurusan bisa masuk ya. Teman saya orang S1 farmasi ya, ketika saya tes dulu ada teman saya nih yang S1 farmasi, dia padahal nggak mau ngelamar di Mindtrap, dia nggak tahu Mindtrap itu apa. Dia pikir kalau Konimax kan farmasi, saya kerja di lab, saya kerja di R&D atau seperti itu ya, di bagian lab, bagian peneliti gitu ya, peneliti obat atau bagian ngecek obat. Ternyata dia kecewa, ternyata loh kok pekerjaan saya S1 farmasi tapi saya bekerja di Mindtrap alias sales gitu ya, alias sales. Jadi teman saya ini yang farmasi ini, dia cuma ikut 1 hari doang, terus besoknya udah nggak datang. Nah, yang perlu kita perhatikan juga, kita ditahan KTP-nya. Jadi KTP Anda ditahan selama 2 hari selama ngikutin proses seleksi tersebut gitu ya. Jadi hari pertama kalian psikotes ya, psikotes awal gitu ya, dari jam 8 pagi sampai sore, kalau jam 1 atau jam 2 gitu ya, saya lupa. Kemudian besoknya itu langsung jualan dia, jualan obat. Pada saat itu saya diberi tugas untuk jualan obat kumur. Nah, jualan obat kumur ini kalian tentukan sendiri berapa jualan yang Anda ingin capai gitu ya. Kalau misalkan saya ingin 5 ya Anda ambil 5 gitu. Jadi kalian harus yakin laku berapa nih ya. Pordontis ini laku berapa nih? Laku 5 kah? Laku 6 kah? Kalau laku 6 Anda ambil 6 gitu ya. Jadi itu perusahaan tidak menentukan Anda harus jual berapa. Anda yang milih, tapi juga jangan satu juga ya. Kalau satu terlalu dikit. Anda itu opsional, itu terserah. Pilihan Anda. Anda buat 10 kek, Anda buat 5 kek. Terserah. Jadi yang kemampuan Anda ya. Kalau keyakinan Anda yakin berapa nih gitu. Jadi itu ya. Jadi kalian kalau bingung, kalian bisa komen, atau kalian yang sudah bekerja sebagai mentor di perusahaan lain ya, perusahaan kompetitor lain selain Konimax, Anda juga boleh komen. Anda bisa sharing, bagikan pengalaman di sini, di komen di sini. Oke, sekilas pengalaman saya. Semoga kalian sukses dan segera dapat pekerjaan. Oke, bye.